Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diah Puspitasari dengan materi menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu kamu sudah membaca beberapa contoh teks hikayat. Ketika kamu membaca teks tersebut, pasti ada nilai-nilai positif yang kamu dapatkan. Namun, alangkah baiknya jika nilai-nilai positif tersebut juga kamu sampaikan kepada orang lain. Selain satu caranya adalah dengan menceritakan kembali hikayat yang sudah kamu baca. Dalam pembelajaran kali ini, kamu akan diperkenalkan dengan cara menceritakan kembali isi hikayat yang sudah dibaca. Langkah-langkah menceritakan kembali isi hikayat. 1. Membaca atau mendengar teks cerita rakyat atau hikayat secara keseluruhan. 2. Mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita rakyat atau hikayat yang dibaca. 3. Mencatat latar dan setting cerita rakyat atau hikayat yang dibaca. Yang keempat, mencatat alur cerita rakyat atau hikayat. Yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita rakyat atau hikayat. Yang keenam, mengungkapkan kembali isi cerita rakyat atau hikayat dengan bahasa sendiri. Tujuan menceritakan kembali isi hikayat. 1. Memberi gambaran mengenai isi cerita secara keseluruhan. 2. Mengetahui tokoh dan penokohan atau karakter dalam cerita rakyat atau hikayat. 3. Mengetahui latar atau setting hikayat yang dibaca. 4. Mengetahui alur cerita. 5. Mengetahui isi pokok cerita rakyat atau hikayat. Dan terakhir, untuk mengetahui gambaran isi secara keseluruhan dari cerita rakyat atau hikayat yang sudah dibaca dan didengar. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menceritakan kembali hikayat yang sudah dibaca dan didengar. Kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Pernahkah kamu menonton sebuah film yang skenarionya diadaptasi dari novel? Hal tersebut merupakan salah satu contoh pengembangan dari suatu karya. Begitupun dalam teks hikayat. Hikayat juga dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lain, misalnya cerpen. Langkah-langkah mengembangkan hikayat menjadi cerpen. 1. Membaca berulang-ulang. 2. Menulis isi setiap paragraf. 3. Memberi makna setiap paragraf secara urut. 4. Menafsirkan bagian-bagian paragraf yang maknanya belum dipahami. 5. Cari nilai didik dalam setiap bagian teks. 6. Menghubungkan nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat dengan nilai didik dalam kehidupan nyata. 7. Mengisi tabel nilai didik. 8. Membuat draft cerpen dari teks hikayat yang dikonversi. 9. Mengembangkan ide teks hikayat menjadi teks cerpen. 10. Menyunting dan merevisi naskah teks cerpen dengan menggunakan kriteria pengembangan teks. Berikut akan saya tampilkan contoh tabel nilai didik. Nah, pada poin 7, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menceritakan kembali hikayat yang sudah dibaca, disebutkan kita mengisi tabel nilai didik. Nah, berikut adalah contoh tabel nilai didik. Nah, ini adalah contoh tabel nilai didik. Mari kita lihat bersama. Di situ ada 3 bagian, 3 kolom, yang masing-masing kolom sudah ada keterangannya masing-masing. Bagian awal paparan, isi, dan penutup. Isi ada 5 bagian. Tergantung nanti paragrafnya kalian ada berapa. Di situ contohnya ada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 paragraf. Kemudian kolom kedua ada nilai didik dalam teks. Misalnya nilainya ada nilai sosial, budaya, estetika, religius, pendidikan, dan lain sebagainya. Kolom ketiga adalah nilai
didik yang berkaitan dengan konteks kehidupan. Nah, misalnya ada nggak kaitannya dengan kehidupan kita? Di situ bisa dituliskan menggunakan bahasa kita sendiri. Seperti itu. Oke, sekian materi tentang menceritakan kembali hikayat yang sudah dibaca dan didengar, dan juga materi tentang mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk dua materi itu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.